Halo, what's up sahabat miner semuanya? Ya, apa kabar kalian semuanya? Semoga miningnya baik-baik aja. Dan ya, nggak ada rintangan ke depan ya bagaimana nanti kita menghadapin POS untuk PTH ini. Tapi ya kita nggak perlu ambil pusing untuk itu. Kita cukup lanjut aja mining terus ya, mining aja terus. Oke. Ya, jadi sebelum saya mohon maaf, mungkin suara saya ke depannya mungkin agak kurang bagus ya di rekaman karena saya lagi nggak enak badan sebenarnya, tapi saya usahain bisa upload ini video karena minggu ini udah nggak upload IT kampus. Oke. Jadi sesuai judul video ini, jadi kali ini kita akan coba mining dual mining lagi ya, dimana sebelumnya kita itu melakukan single mining aja untuk ETH ini, dan sekarang kita itu coba dual mining. Sebelumnya itu single mining dengan T-Rex ya, pakai T-Rex versi 0.26.4 itu benar-benar stabil, dan sekarang kita cobain pakai Gminer. Gminer ini untuk dual miningnya ya, saya nggak mau pakai dual mining pakai punya LOL miner. Kenapa? Karena untuk grafik LOL miner itu historinya benar-benar nggak stabil untuk algoritma ETH sendiri. Jadi algoritmanya itu grafiknya ya seperti kalian cek lah, kalau kalian udah pernah coba itu pasti grafiknya dia nggak stabil, grafiknya naik turun ya. Tentu saya nggak suka itu, dan saya sih coba pakai Gminer, dan ini udah jalan sekitar berapa ya, sekitar 3 jam. Seperti sebelumnya saya udah pernah juga sebelum dipakai buat dual single Gminer. Kenapa Gminer? Karena sebelumnya Gminer ini pertama dia sudah unlock 100% LHR, sudah 100% LHR unlock, jadi bisa full speed sebagaimana yang lain-lainnya. Ya seperti kalian tahu, yang pertama itu unlock LHR-nya dari NiceHash. Terus selanjutnya NB Miner, DNB Miner itu beberapa kali sering crash, walaupun sekarang udah ada update terbarunya, belum saya cek juga. Tapi karena T-Rex sudah mulai update juga, saya lebih suka pakai T-Rex untuk algoritma ETH-nya gitu. Untuk Nvidia sendiri ya, khusus Nvidia. Terus untuk dual mining ya, kemarin itu yang pertama keluar itu adalah LOL minernya sudah update dual miningnya versi full unlocknya, dan sekarang Gminer sudah update juga. Sebenarnya ini sudah update beberapa pekan lalu ya, tapi saya mau cobain ini, dan tentu di sini jadi ini hasilnya beberapa jam, selama 3 jam ini, dan masih terbilang stabil ya, stabil. Untuk kalian lihat di sininya sebentar. Jadi di sini dia masih stabil jalan, dan ini udah jalan dengan speednya untuk ETH-nya tuh 78,91, dimana sebelumnya memang untuk single mining ETH ini kita dapat di 3070 Ti ini speednya di 81,34an sekitar itu, dengan suhu lebih rendah daripada ini. Untuk core-nya itu sekitar 40-an, dan memorinya sekitar 62-64 gitu. Paling tinggi 64, paling tinggi 66 sih sepanas-panasnya mungkin. Jadi paling rata-ratanya 62, 63, 64 itu aja. Dan sekarang kita pakai dual mining. Ini kondisinya sore tadi sampai sekarang malam. Itu untuk suhunya sekarang naik. Oke. Jadi untuk suhunya sekarang itu naik, untuk core-nya 56 dan memorinya itu 68. Ya wajar lah ya, karena dual mining itu benar-benar kerja ekstra. Jadi core sama memorinya tuh kerja paksa, bisa dibilang kayak gitulah. Jadi speed di sini untuk ya seperti kalian tahu, pasti dual mining itu menurunkan speed dari algoritma ETH sendiri. Jadi algoritmanya tuh 78 untuk ETH-nya, 91. Ini sekitar 78,9, 78,8 gitulah. Terus untuk tonnya itu dapat 1,74. Nah di sini kenapa ton? Karena ton ini kedepannya sepertinya nggak bisa dimining lagi. Memang nggak bisa lagi kayaknya, tergantung nanti. Isu-isunya nggak bisa dimining lagi. Jadi selagi masih bisa mining, kita akan coba simpan ini, akan coba ya investasi lah ya gitu kan, sampai nanti nggak bisa dimining lagi ya mungkin harganya akan roket. Kita lihat aja nanti. Nah, terus kembali ke sini. Jadi untuk settingannya gimana? Sebenarnya gampang aja settingannya, sama seperti sebelumnya untuk di LOL miner. Hanya saja di sini agak sedikit berbeda ya. Mungkin kalian nggak lihat speednya di sini. Saya nggak tahu juga speednya nggak tampil di sini. Jadi kalau kalian lihat di sini di list GPU, dia speed untuk tonnya nggak tampil, tapi sebenarnya tuh jalan gitu kan. Kita cek itu jalan masuk. Dan untuk settingannya kayak gini. Jadi settingannya kayak gini, yang atas ini buat VGA lain ya, ini nggak usah kita bahas. Jadi untuk khusus yang ini dual miningnya itu yang pertamanya tetap ETH settingannya. Terus di sini untuk dual coinnya itu kita pilih di sini config miner. Terus ini pakai Gminer, terus kita cek di dalamnya. Nah di dalam ini itu ada data kayak gini. Jadi saya cuma pakai device-nya di Diva 8 udah yang dipakai untuk dual mining ini. Terus selanjutnya ada settingan yang ini. Yang ini adalah ini
Kalian sesuaikan aja, jadi sesuaikan aja ini untuk config-nya ya, ini config-nya, jadi sesuaikan aja pakai ini. Nanti akan saya taruh di deskripsi deh untuk config ini, tinggal kalian kopas dia, tinggal kalian taruh. Yang pasti kalian wajib ganti adalah wallet ini wallet ton saya, jadi kalian silahkan ganti ini ke dengan wallet ton kalian gitu kan. Selanjutnya udah start aja, dan versi yang di sini saya pakai 298. Sebenarnya sudah ada update lagi yang terbaru ya, dan di sini dia ada update terbarunya, tapi nggak saya update karena saya nggak butuh itu. Nah, untuk lihat CLI-nya tampilannya seperti ini. Jadi ini tampilan CLI dari Gminer. Gminer itu sendiri CLI-nya seperti ini. Dia nggak di sini nggak menjelaskan untuk suhunya kayaknya ya, suhu GPU. Oke, ini ada ya, suhu GPU ada. Terus di sini juga ada fan-nya berapa, saya set 75 aja. Dan kalau saya pakai 1500, untuk memorinya saya plusin 2500. Jadi ini sudah memori yang di sini dia sudah tambahan dari memori defaultnya. Kan defaultnya itu speednya ada sendiri, tiap GPU masing-masing beda-beda ya. Dan di sini ya speednya seperti kalian lihat, dan wattnya di sini adalah sekitar 235 watt dengan tingkat efisiensinya 335,53 kHz per wattnya. Jadi per wattnya dapat sekitar speednya segini. Dan ini sebenarnya terbantu ini karena ini sih, karena speed dari tonnya. Ya, tonnya di sini udah dapat share-nya sebenarnya lumayan banyak ya. Tonnya di sini bisa dilihat. Yang bagian sebelah kiri ini adalah share dari ETH-nya, yang sebelah kanan adalah share dari tonnya. Jadi ETH-nya itu share-nya sekarang sudah 115, untuk tonnya itu share-nya udah dapat 345 share dalam waktu sekitar 3 jam. Nah, di sini ada uptime. Uptime ini adalah waktu yang udah jalan di miner ini sekitar 3 jam 37 menit. Itu dapat share segini. Saya bilang sih cukup oke lah ya. Dengan rasio share-nya per menit itu 1,6. Artinya dia tiap 1 menit itu bahkan lebih dari 1 share ya dalam itu intinya. Jadi hampir 1 menit itu hampir 2 share gitu. Nah, itu dia. Jadi settingan sebenarnya simple aja. Kenapa nggak pakai lone miner? Kenapa? Karena banyak-banyak kan sebelumnya itu pakai lone miner ya. Kenapa? Karena di lone miner itu seperti saya bilang tadi, lone miner itu grafiknya kurang stabil menurut saya untuk kategori ETH sendiri. Untuk tonnya sih stabil, oke-oke aja. Karena kan dulu kita pernah buat juga tuh untuk ETC, itu flagshipnya kayak gini bentar. Nah, untuk yang dulu itu, jadi kita pernah coba di ETC ya, VGA 4 GB nya pakai dual ya, dual ton ya. Gimana coba? VGA jadul, VGA lama 2017 sampai 2022 berapa tahun, dan kita pakaiin dual mining. Emang suhunya adem sih waktu itu, nggak semua juga. Dan wattnya benar-benar naik full, lebih keras daripada wattnya Ravencoin. Kasihan sih sebenarnya, tapi kita untuk coba aja dulu tuh. Terus ini kalau untuk itu settingannya kayak gini, itu seperti video sebelumnya. Jadi kurang lebih mirip lah ya untuk config dari lone miner sama Gminer ini. Kembali lagi ke pemilihan kalian mau pakai lone miner atau Gminer gitu. Kalau di saya rekomendasinya, kalau saya pribadi sih lebih suka Gminer karena untuk algoritma ETH-nya lebih stabil dibandingkan lone miner. Tapi ini kita lihat 1x24 jam ke depan apakah mungkin ada restart atau enggak gitu. Nah, selanjutnya untuk ton ini kenapa saya mining ton lagi, dan kita cek di sini itu ton itu kan belakangan ini sudah masuk ke exchange-nya CoinEx ya. Saya coba juga pakai CoinEx karena ergo saya pakai CoinEx. Dan di sini belakangan ton itu udah naik gitu kan dari sebelumnya itu di sini, dan ini grafiknya udah mulai naik ke atas walaupun ini down lagi ya, nih downnya kakak turun ke bawah anjlok lagi ataukah masih bertahan, tapi kayaknya ya kalau ini bakalan tembus sampai ke bawah lagi otomatis ya balik lagi kayak gini lagi. Kita lihat aja ke depannya. Tapi pada intinya ton itu ya masih lebih profit dibandingkan kalau kita mining single ETH. Memang bener dual mining itu lebih profit daripada single mining, tapi konsekuensinya di sini adalah yang kalian wajib perhatikan adalah suhu dari GPU-nya. Jangan sampai suhunya di atas 68 untuk core-nya, 60-an atau untuk core-nya. Ya mentok-mentok 65 lah suhunya untuk core-nya. Saya nggak saranin untuk suhu core-nya itu di atas 65 atau bahkan mendekati 70. Itu nggak saranin lagi. Apalagi kalau udah pakai memori GDDR6X dan suhu memorinya jangan sampai di atas 90. Jadi diusahain suhunya jangan sampai untuk suhu memorinya jangan sampai di atas 90 atau mentok-mentok 100 ya. Buat jangka pendek nggak apa-apa, sebulan ya is oke lah 100 gitu kan, tapi jangan sampai dibiarkan sampai setahun. Menurut kalian investasi sampai setahun dengan suhu segitu apakah aman? Menurut saya enggak. Jadi gimana? Ya kalian harus cari cara gimana cara mendinginkannya.
Dan sebenarnya saya udah siapin bagaimana cara untuk mendinginkan suhu memori itu sendiri, terutama memori yang terbilang panas dari GDDR6X ini. Suhunya benar-benar panas, jadi defaultnya aja udah panas, belum lagi dipakai setting ya lebih panas lagi tentunya, apalagi dipaksain dual mining ya lebih panas. Dan di sini kalau kalian bertanya kenapa ini suhunya bisa adem banget 68, ya untuk memorinya itu karena sudah custom, jadi pakai thermocouple. Videonya itu masih proses, jadi belum upload, kalian tungguin aja gimana videonya karena itu projectnya lumayan ribet, lumayan rumit. Jadi makanya mungkin akan lebih duluan video ini yang upload daripada video untuk thermal pad coppernya. Tapi ya itu cukup efektif, terbilang nggak terlalu budgetnya, nggak terlalu mahal banget juga, tapi suhu temperaturnya turunnya jauh banget gitu, lumayan 10-20 derajat, itu investasi yang cukup bagus menurut kita. Oke, lagi-lagi menurut kita sendiri. Oke guys, jadi menurut kalian gimana? Apakah masih stay mining di low miner ataukah pakai Gminer? Yang belum cobain Gminer, cobain deh. Saya pikir sih lebih stabil Gminer dibandingkan low miner. Kalau untuk single, saya lebih percaya ke T-Rex daripada NB Miner. Walaupun NB Miner sekarang sudah ada update terbaru dan agak stabil juga, tapi udah klop dengan T-Rex itu. Bahkan T-Rex ini ya bisa dibilang, lihat aja grafik ini, bisa dibilang nihil lah untuk ya grafiknya tuh lurus gitu lah. Lurus, bukan gini. Oke, dan Gminer juga ini dibilang masih ya masih walaupun lumayan jauh ya gapnya ya. Jadi bukan 0,001 tapi grafiknya itu 0,1 gitu perbedaan. Jadi 78,8 kadang 78,9 tuh kan ada juga gitu. Oke guys, untuk video update dual mining ini semoga membantu teman-teman semua, dan semoga ya ini menutupin lah buat kalian yang sibuk dual mining sebelumnya itu gimana caranya. Terus ya sebenarnya banyak dilemanya juga dual mining ini ya, terutama di suhunya, terus di wattnya, kalian harus pertimbangkan itu ya. Pada intinya saya menyarankan untuk dual mining ini gunakanlah GPU yang masih dingin gitu kan, jangan GPU yang panas. Jadi kalau GPU kalian sudah 56, ini belum dual, singlenya 56, kalau kalian dual pasti suhunya di atas 60-an ya, masih oke sih, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya di atas 65 itu udah nggak baik. Itu buat GPU core di atas 65 udah nggak baik. 70 itu sebenarnya kuning sudah. Walaupun sebenarnya ya 75 deh, kalau udah sampai 75 core-nya itu bakalan nanti throttle, pasti throttle VGA-nya untuk core-nya ya. Kalau untuk memorinya itu sebenarnya 90 masih oke, cuman 80-nya itu sudah kuning, 80 sudah kuning. Jadi ya usahain di bawah itulah untuk memorinya sendiri, oke? Ya gitu aja, sekian dari saya. Sampai bertemu di next video, dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Doain juga saya semoga sehat terus ya, biar bisa ngonten terus, biar bisa ngasih ilmu, biar bisa eksperimen lebih lanjut lagi. Ya intinya biar kita bisa sharing sama-sama lagi, oke, ke depannya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Bye. See you di next video.